Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adrianti, mahasiswa program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar dengan NIM 210030301015. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mid dan final pada mata kuliah pengembangan kurikulum yang dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Akil Musi, MPD. Video ini saya akan membahas mengenai pengembangan multi kecerdasan anak usia dini, di mana sub pembahasannya yaitu pengertian multi kecerdasan, yang kedua jenis-jenis multi kecerdasan, dan yang ketiga bagaimana strategi pengembangan multi kecerdasan anak usia dini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Sub pembahasan yang pertama adalah pengertian multi kecerdasan. Multi kecerdasan terdiri dari dua kata. Yang pertama multi yang artinya banyak atau jamak. Dan yang kedua adalah kecerdasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecerdasan yaitu kesempurnaan perkembangan akal budi, seperti kepandaian dan ketajaman pikiran. Istilah kecerdasan tidak dapat didefinisikan, sehingga muncul banyak perdebatan di antara para ilmuwan. Adapun kecerdasan menurut Gartner yaitu bagaimana seseorang dapat memecahkan suatu masalah dan bagaimana seseorang dapat menciptakan suatu produk yang berharga dalam satu lingkungan masyarakat. Dan Gartner mengemukakan bahwa kecerdasan itu tidak dapat diukur dari IQ, melainkan cara seseorang menyelesaikan masalah. Seiring dengan berkembangnya ilmu psikologi, maka muncullah teori kecerdasan. Salah satunya yaitu multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Awalnya Gardner hanya mengemukakan 7 macam kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan logika matematika. Yang kedua, kecerdasan visual spasial. Yang ketiga, kecerdasan bahasa atau linguistik. Yang keempat, kecerdasan musik. Yang kelima, kecerdasan kinestetik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Dan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, setelah 25 tahun kemudian, Gardner kembali mengemukakan dua jenis kecerdasan, yaitu kecerdasan naturalis dan kecerdasan eksistensial. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis kecerdasan ini. Kecerdasan yang pertama adalah kecerdasan logika atau matematika. Kecerdasan logika atau matematika adalah kemampuan dalam mengelola angka, seperti berhitung, mengukur, menyelesaikan operasi-operasi angka, serta pemikiran logis dan ilmiah. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para filsuf dan ilmuwan. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan logika matematika yang tinggi, yang pertama adalah senang dengan permainan angka. Yang kedua, mampu mengurutkan angka 1 sampai dengan 50. Dan yang ketiga, mampu membedakan bentuk dan ukuran seperti bentuk segitiga, bentuk lingkaran, dan bentuk persegi. Sedangkan ukuran yaitu panjang, pendek, besar, sedang, kecil. Nah, kecerdasan yang kedua adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan melihat secara detail objek yang diamati. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para fotografer dan seniman. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan visual spasial yang tinggi, yang pertama adalah anak senang melihat gambar yang warna-warni. Nah, yang kedua, anak mampu berimajinasi kreatif. Dan yang ketiga adalah anak mampu menggambar, melukis, dan membuat sketsa. Kecerdasan yang ketiga adalah kecerdasan linguistik atau bahasa. Kecerdasan linguistik atau bahasa adalah kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata, menggunakan bahasa dalam mengekspresikan diri dan menghargai makna yang kompleks.
Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para orator, pengacara, wartawan, pemimpin-pemimpin negara seperti presiden. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan linguistik yang tinggi yaitu anak dapat menceritakan pengalaman-pengalamannya. Yang kedua, anak mampu menjawab pertanyaan sederhana. Dan yang ketiga, anak mampu berdialog dengan orang lain. Kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan musik. Kecerdasan musik adalah kemampuan dalam menyimpan irama atau nada dalam memori. Biasanya orang yang memiliki kecerdasan ini mampu memahami sesuatu jika diiringi dengan irama musik. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para seniman dan musisi. Kecerdasan ini dimiliki oleh anak usia dini jika anak tersebut memiliki ciri-ciri seperti mampu bernyanyi jika diiringi dengan musik, senang bernyanyi dan menari, dan anak-anak biasanya memukul benda yang berirama. Kecerdasan yang kelima yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan menggunakan anggota tubuh dalam kepentingan atau kebutuhan sehari-hari. Biasanya kecerdasan orang yang memiliki kecerdasan kinestetik yaitu dapat mewujudkan gagasan atau idenya melalui gerak fisik. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para atlet dan penari. Anak usia dini yang memiliki ciri-ciri kecerdasan kinestetik yaitu biasanya anak tidak bisa diam, selalu ingin berlari, berjalan, dan manjat-manjat. Anak juga sudah mampu menggunakan sepeda. Anak bisa bergerak gerakan akrobat, dan anak mampu menendang bola. Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam berhubungan dengan orang yang ada di lingkungan sekitarnya sehingga ia dapat merasakan secara emosional. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para konselor dan psikolog. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan interpersonal yaitu seperti anak mudah bergaul dengan teman bermainnya, anak sabar menunggu giliran bermain, dan anak mampu memecahkan masalah secara sederhana. Kecerdasan yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para trainer dan motivator. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan intrapersonal yang tinggi, yang pertama adalah biasanya anak ketika marah ia diam seolah-olah dia menahan emosinya. Yang kedua, biasanya anak mampu percaya diri di hadapan teman-temannya atau di hadapan orang lain. Dan anak-anak bertanggung jawab terhadap apa yang dia buat kepada orang yang ada di sekitar. Kecerdasan yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang dalam mengenal lingkungan dan memperlakukannya secara proporsional. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para neurolog, antropolog, dan pecinta lingkungan. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan naturalis. Yang pertama adalah anak senang bermain di alam bebas. Yang kedua adalah anak senang memelihara tanaman ataupun hewan peliharaan. Dan yang ketiga, anak terampil dalam menghias tanaman. Kecerdasan yang kesembilan
Atau kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial adalah kemampuan dalam menghayati dan merasakan berbagai pengalaman rohani sesuai dengan keyakinan kepada Tuhan. Nah, biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para tokoh-tokoh agama seperti ustaz, pendeta, dan ahli spiritual. Ciri-ciri anak usia dini yang memiliki kecerdasan eksistensial yaitu senang dengan cerita-cerita Nabi atau kisah-kisah Nabi. Yang kedua, anak senang dengan dan mampu menghafalkan doa-doa harian dan doa solat, surah-surah pendek. Anak juga dapat mengikuti gerakan-gerakan dalam beribadah. Nah, setelah mengetahui jenis-jenis multi kecerdasan anak usia dini, kita juga perlu mengetahui strategi pengembangan multi kecerdasan anak usia dini agar kita dapat memberikan stimulasi atau rangsangan sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Nah, untuk kecerdasan logika matematika, strategi pengembangannya yaitu dengan memberikan anak permainan puzzle. Nah, ini seperti ini yang dinamakan permainan puzzle. Nah, permainan puzzle ini dapat melatih anak untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan logikanya. Nah, yang kedua, memberikan kegiatan seperti memperkenalkan anak bentuk-bentuk geometri. Nah, seperti ini yang dinamakan bentuk geometri. Nah, kegiatan pengenalan bentuk geometri ini bisa dilakukan sejak anak masih bayi. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu dengan menggantungkan bentuk-bentuk geometri yang berwarna-warni. Nah, setelah anak berusia 2-3 tahun, nah, boleh diperkenalkan bentuk-bentuk geometri seperti mengelompokkan ukuran geometri seperti segitiga besar, yang sedang, dan segitiga yang kecil. Nah, yang selanjutnya itu strategi pengembangan kecerdasan bahasa atau linguistik. Strateginya yaitu yang pertama, mengajak anak untuk bercakap-cakap. Yang kedua, menceritakan anak cerita atau dongeng. Nah, yang ketiga, mengajak anak untuk merangkai sebuah cerita seperti menceritakan pengalamannya waktu libur. Terus mengajak anak untuk bermain huruf. Nah, selanjutnya adalah strategi kecerdasan visual spasial. Nah, strategi yang pertama yaitu dengan kegiatan mencoret-coret. Nah, kenapa kegiatan mencoret-coret? Karena kegiatan ini merupakan suatu awal agar anak mampu menggambar. Dengan kegiatan mencoret-coret ini, anak juga bisa mengekspresikan dirinya. Nah, kegiatan yang kedua yaitu kegiatan membuat prakarya. Biasanya dengan menggunakan kertas atau boleh juga dengan menggunakan barang bekas seperti botol. Nah, kegiatan membuat prakarya ini membuat anak untuk lebih percaya diri. Nah, yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan kecerdasan musik, yaitu guru diharapkan dapat menyampaikan suatu pembelajaran dengan menggunakan lagu, misalnya memperkenalkan anak warna. Nah, guru bisa menyanyikan atau mengajak anak untuk menyanyikan lagu Balonku Ada 5, karena di lirik Balonku Ada 5 itu ada macam-macam warna. Nah, selanjutnya boleh dengan mengajak anak untuk bernyanyi sambil diiringi dengan musik. Nah, yang selanjutnya lagi ada strategi pengembangan kecerdasan kinestetik.
guru ataupun orang tua bisa melakukan kegiatan dengan mengajak anak untuk berenang, bermain bola kaki atau bola tangan, dan melakukan senam. Nah, kegiatan kedua itu dengan mengajak anak untuk menari bersama, karena dengan menari anak bisa melatih keseimbangan tubuhnya. Nah, strategi pengembangan selanjutnya yaitu strategi pengembangan kecerdasan interpersonal, yaitu dengan cara melatih kesabaran anak menunggu gilirannya untuk berbicara dan mendengarkan pembicaraan orang terlebih dahulu. Nah, strategi pengembangan kecerdasan selanjutnya yaitu kecerdasan intrapersonal, yaitu guru ataupun orang tua mengajak anak untuk membayangkan diri di masa yang akan datang. Nah, maksudnya yaitu mengarahkan anak untuk memiliki cita-cita yang akan ia raih di masa yang akan datang. Strategi pengembangan selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis. Nah, guru bisa mengajak anak untuk pergi ke alam bebas, yaitu seperti kebun binatang atau taman bunga. Nah, di situ anak dapat mengamati alam atau makhluk hidup secara langsung. Nah, yang terakhir adalah strategi pengembangan kecerdasan eksistensial, yaitu dengan membuat panggung beramal, yaitu kegiatan penggalangan dana untuk warga yang mengalami bencana alam, yaitu mengajak anak untuk membuat kotak amal, terus membuat tabungan amal, dan guru juga bisa mengadakan di sekolahnya kantin kejujuran. Kegiatan selanjutnya yang dapat mengembangkan kecerdasan ini atau kecerdasan eksistensial yaitu dengan mengajarkan anak bagaimana gerakan-gerakan sholat dan mengajarkan anak untuk menulis huruf hijaiyah. Nah, sekian video dari saya mengenai pengembangan multi kecerdasan anak usia dini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.